Hai, jumpa lagi bersama saya Rubirman dan saya bersama dengan Hindun Hulopi Putra Indonesia Gorontalo 2024. Nah, senang sekali nih hari ini kita bakal bincang-bincang bersama narasumber khususnya di industri properti. Nah, ada narasumber kita, ada siapa nih, Dun? Betul, dan hari ini kita sudah hadirkan narasumber. Ini ada Bapak Nugroho selaku Direktur Utama dari Mega Komposit Indonesia. Hai Pak, terima kasih sudah datang Pak. Ya, Dan di sebelah Pak Direktur ada Pak Kesit ya, sebagai Sales Marketing Manager. Wah, Ya, Pak ini. Gesit yang gesit mungkin. Iya. Betul. Iya, Harus gesit. 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 Nah, senang sekali nih. Nah, ini mau ngobrol-ngobrol, nah perkenalan mungkin awal mulanya gitu ya. Betul. Ya. Oke, dong Pak Nugroho, ini Mega Komposit Indonesia ini perusahaan bergerak di bidang apa? Oke, terima kasih Bu Hindun, Pak Robi untuk kesempatan pada pagi hari ini. Jadi Mega Komposit Indonesia ini adalah salah satu pelopor di bidang wood plastik komposit. Wood Plastik komposit. Oh, itu tuh makanya WPC. WPC. Ya, wood plastik Nah, komposit. betul. Apa itu WPC? Nah, WPC ini adalah campuran kayu dan plastik. Nah, mengapa kok kami terjun ke dalam WPC? Karena kami sadar bahwa kayu ini banyak digunakan di industri properti. Tetapi kita juga tahu bahwa makin lama kalau kayu ditebang dan sebagainya, sehingga kita akan terjadi banjir dan betul. membuat sudah negeri kita nih lama-lama habis hutannya. Iya. Nah, sehingga kita menemukan sebuah teknologi, yaitu mencampurkan kayu, yaitu kita bisa menggunakan kayu yang sudah sisa-sisa, kemudian kita bikin tepung, Iya. setelah itu dicampur dengan resin, Oh. resin plastik, gitu, resin plastik. Nah, itu makanya disebutnya wood plastic composite. Tadi kayunya sisa-sisa kayu kan? Sisa-sisa kayu. Jadi kita bisa menggunakan misalnya sisa-sisa dari gergaji. Iya. Ya, betul. Kami menggunakan sisa-sisa gergaji, sawmill yang ada di Jawa Tengah. Sisa mereka motong kayu jati. Nah, sisanya itu kita ambil, kemudian kita bikin tepung. Wah, ini melihat Betul. peluang ya dari Nah. dari nggak dipakai kan Pak? Betul, Tapi bisa bilang betul. sampah awalnya. Sampah. Nah, Sampah malah karena kita selama ini lihat sawmill itu hanya dibakar. Dibakar, kemudian Jadi polusi ya kalau dibakar. polusi. Nah, sehingga kita mendapatkan teknologi itu, kita campur, dan kemudian kalau di barat, di Jerman ini sudah biasa. Nah, kita mengadopsi ini supaya menjadi bahan bangunan. Gitu. Nah, bahan bangunan apa saja yang bisa, pokoknya yang bentuknya kayu kita bisa bikin. Tapi ada campuran Dicampur itu tadi ya. Iya, campur plastiknya tadi. Betul, misalnya kusen, pintu, kemudian ceiling, lantai kayu, Oke, bisa di fasad-fasad itu kita bisa Oke. bikin dengan dicetak. Hmm. Jadi antara resin tadi dan floor wood tadi kita campur, kemudian setelah itu kita bikin yang namanya pellet. Kita bikin yang biji plastik lah, gitu Biji kalau plastik, orang. iya, iya. Nah, biji plastik. Nah, setelah itu kemudian kita extrude. Gitu. Nah, tentu saja biji plastik tadi kita kasih warna. Iya, Ada iya, warna iya. coklat, ada warna hitam, ada warna kuning, ada warna apa saja yang dibutuhkan. Nah, nanti kemudian setelah itu kita extrude, jadilah produk yang kita inginkan. Oke. Gitu. Keren. Ya. Pak, tujuannya kan ada plastik aja, ada kayu aja deh, Ya. bisa di pasaran ya. Ya. Kalau ketika dia nyatu ini apa Pak keunggulannya Pak? Nah, jadi keunggulannya itu satu yang utama adalah memberikan keawetan atau jadi long life. Jadi kalau kayu seperti biasa naturalnya adalah mudah lapuk. Ya Pak, mudah lapuk. Kemudian yang kedua dimakan layap. Itu tuh. Gitu ya. Iya. Gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga biasanya warnanya mudah pudar. Warnanya mudah. Ya, sehingga dengan adanya teknologi wood plastic composite ini, satu sudah tidak mungkin dimakan layap ataupun dimakan termite yang lain, misalnya ya kayak kutu kayu gitu ya kan, biasanya kan kalau sudah di bawah ada butir-butiran itu yang dimakan oleh kutu gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua ya ini bisa digunakan di pinggir laut dimanapun. Oh, di pinggir laut. Ya, banyak proyek-proyek kami yang ada di di pinggir laut itu menggunakan ini, dan sangat
hingga sekarang awet, tahan Awet lama. ya, oke. Gitu. Ini laut atau kolam renang juga bisa, Pak ya? Kolam renang Kolam bisa, membuat kami menjadi terobosan karena selama ini kan kayu terus kan mahal. Iya betul. Nah, dengan adanya campuran kayu dan plastik ini, satu, harganya juga reasonable, Iya. bisa terjangkau, dan kemudian yang penting ini tidak dimakan rayap itu, Pak. Gitu. Tadi kan dari sisi kayu ya, Pak ya. Ya. Kalau sisi plastik Nah. ada ininya apa? Plastiknya kita menggunakan plastik PVC. Jadi BPC ini ada dua resin plastik yang bisa digunakan, yaitu satu adalah resin PVC dan kemudian yang kedua adalah PE. Jadi polyethylene atau polyvinyl chloride gitu. Nah, itu yang biasa digunakan. Jadi masing-masing memiliki kelebihan sendiri-sendiri. Kalau PE itu biasanya tahan terhadap warna. Tapi kalau PVC ini untuk interior dan lebih awet dalam lebih indah. Lebih indah. Gitu. Karena Iya. ketika diekstrud itu bisa menyerupai real kayu. Oh iya. Oh gitu ya. Gitu. Jadi tidak polos gitu, nanti bisa ada polanya. Gitu. Jadi kalau orang mau minta desain juga bisa didesain Bisa, warnanya bisa Warna. kita bisa custom. gitu ya. Oke. Kami ada 4 warna yang standar, yaitu jati, kemudian ada mahoni, kemudian ada warna gelap, dark brown gitu, Iya. dan warna hitam. Tapi sekarang kita ada yang ternyata disukai adalah broken white. Bukan. Oh banyak Jadi warnanya, diminati ya, black and white. diminati. Oke. Gitu. Oke, tadi ngomong-ngomong ini kan ide juga diduplikat dari Jerman tadi ya. Ya, teknologinya di Boleh sana. benar. tahu nggak apa ada perbedaan gitu kualitas WPC lokal dengan impor yang tadinya ide diduplikat dari sana Ya, gitu? tidak sih. Sebenarnya kayak semacam resin PVC ini kan sudah kita kenal biasa dipakai di pipa. Oh, oke. Ya Pak, pipa PVC atau mungkin kalau HDPE, pipa HDPE yang dipakai untuk air minum dan sebagainya, itu resinnya sama. Jadi tidak ada kualitas yang berbeda. Gitu. Kayunya pun kalau malah kita menggunakan lebih banyak tepung kayu. Tepung kayu. Jadi sisa-sisa gergajian tadi itu kita gunakan 65% itu dari tepung kayu. Tapi kalau dari luar kebanyakan mereka menggunakan CaCO3. Gitu. CaCO3 itu kapur. Oh, jadi ini udah bisa dibilang udah skala internasional nih. Ya, Keunggulannya banyak banget dibanding. Betul. Boleh. Di Indonesia sejak kapan sih, Pak? Di Indonesia kami sudah 7 tahun yang lalu. 7 tahun. 7 tahun yang lalu. Tapi awalnya awalnya saya ambil dari Thailand. Dari Thailand. Tapi dari Thailand kita sudah impor dari sana, kita pasarkan. Tapi ternyata kalau dari Thailand tuh warnanya gelap. Nah, terus kami develop sendiri dan akhirnya kita bisa menemukan formulasi sendiri. Boleh tahu nggak udah diekspor di mana aja? Untuk saat ini kita belum Di ekspor, lokal ya. dulu gitu ya. Karena Tapi memang peminatnya banyak di lokal gitu ya. Kebutuhannya banyak. Iya, betul. Apalagi dengan pertumbuhan properti yang Betul. ini, Pak ya. Iya. Makanya sekarang kita kalau dulu kita lebih pada fasad, ceiling, lantai kayu. Sekarang kita sudah masuk ke pintu kusen. Ya, salah satunya yang dipakai di Victoria ini. Di Victoria Street. Ya, ini menggunakan pintu gitu. Oke. Gitu. Pintunya, Pak ya. Betul, pintu dan kusen juga. Ya. Pintu dan kusen tuh. Iya. Tadi jadi lebih tahan terhadap rayap dan lain-lain, jadi anti itu di cuaca juga ya, Pak. Cuaca dan paling tidak kan bagi para pembeli di Victoria ini mereka akan mendapatkan kualitas yang lebih bagus lagi. Waduh, keren. Iya. Betul, karena biasanya yang saya lihat kebanyakan para developer itu masih memberikan pintu itu dari engineering door. Nah, engineering door ini terbuat dari dalamnya itu honeycomb, kertas. Kemudian nanti dikasih seperti triplek atau HMR, kemudian dilapis APL. Nah, ini kan kurang bagus. Nanti lama-lama dia akan mengelupas gitu ya. Nah, lemnya gitu. Iya. Kalau ini kan kita utuh, Pak. Utuh gitu ya. Utuh. Solid ya, betul, solid. solid. Jadi untuk pilihan untuk pintu itu kan lumayan penting ya Pak. Dimana iya dong. kalau tampilan rumah tuh depan pintu kalau sudah
banyak yang kelupas-kelupas, banyak yang bengkok-bengkok, itu kan tidak menarik. Makanya Betul. dengan menggunakan pintu WPC itu sangat menjaga banget tuh bentuk pintu, tampilan rumah itu luar biasa banget. Apalagi di sini kan di Victoria Spring ini penggunaan pintu WPC kan hampir di semua rumah nih di sini. Iya. Tampilannya beda banget. Bener-bener kayak kayu asli banget. Kayu asli banget. Kayu asli Karena Real kayu. perpaduan antara Kayu. plastik tadi itu yang Iya. dicampur gitu Betul. ya. Betul. Ada resinnya itu tadi. Gitu. Makanya laku keras nih. Itu Itu juga, Bang. Iya, betul. Lebih Makanya tinggi. sampai awet gitu. Iya, Tapi bagaimana sih cara ngerawatnya itu loh, Pak? Sampai Cara ngerawat. awet. Oh, oke. Jadi sebenarnya kalau WPC ini malah less maintenance. Oh, less Less maintenance. maintenance. Oke. Kalau yang lain kan kadang-kadang mesti harus hati-hati kalau sudah kena rayap kita mesti kasih obat rayap. Iya Pak, anti rayap iya, gitu kan. Kalau ini apa Tanpa namanya? perlu obat tanpa rayap? perlu. Karena tidak akan dimakan Kokoh rayap. gitu ya? Iya, Karena tidak akan karena dimakan rayap. giginya, Iya, iya, iya. giginya rayap nggak bisa Nggak. makan Jadi kita dengan nggak perlu plastik. ribet lagi. Nggak Iya, kuat. iya. Anti plastik. Iya, betul. Jadi nggak perlu ribet lagi ya Nggak kita perlu ribet para lagi. pembeli Iya. konsumen untuk Hanya pakai sabun aja. sabun aja, Sabun, cuma Pak. dibersihin aja Iya, gitu ya. bersihin aja. Oke. Dan itu Gitu. akan bertahan berapa lama? Garansi kita ke proyek ini 10 tahun, jadi bisa 10 dibayar. tahun lama ya. Jadi nggak perlu buang-buang duit lagi ya kok ya. Buat beli lagi. Jadi customer Victoria Ah. betul-betul beruntung sekali karena Victoria mau menggunakan Widih. pintu Pintu WPC. Betul. Ini juga kan Kita- Victoria memilih WPC tadi. Iya. Betul. Karena kita juga nggak mau memilih abal-abal. Iya. Ini jadi solusi juga. Betul. Dan lewat kayak gini kan jadi para konsumen dan juga orang lain tahu. Betul sekali, betul. Gitu. Karena kalau pintu engineering door ini apa namanya suatu saat itu lemnya akan terkelupas nih Pak antara Oh, iya, triplek betul. dan HPL ini gitu. Kalau kita kan utuh seperti Iya. betul-betul real kayu kan. Iya. Gitu. Jadi itu menjadi apa namanya menjadi apa namanya estetika sendiri Estetika untuk sendiri, ya. untuk bagian pintu gitu. Gitu. Nah, kalau kedepannya nih Pak, WPC akan ada terobosan atau produk apa lagi yang akan diluncurkan nih Pak? Ya, jadi sekarang ini kita juga akan memberikan selain tadi menambah macam-macam moldnya, Pak, cetakannya gitu. Kita juga memberikan tambahan motif, Pak. Oh, motif lagi. Ya, karena ternyata diterima di pasar. Diterima di pasar dan kita memberikannya untuk interior tuh kalau Bapak lihat kan sekarang banyak tuh Pak. Sekarang banyak yang ada apa namanya polanya naik turun itu ya kayak Iya, piano iya, gitu ya Pak. iya, Nah, itu kemudian dipadu dengan marmer gitu ya. Iya, Ya kan Pak, atau Motif-motif kalau enggak marmer. ya motif marmer atau kaca gitu ya. Iya. Gitu. Nah, mungkin Kesit bisa menceritakan Iya. proyek-proyek yang sekarang sudah. Jadi kebetulan karena saya bergerak fokus di bidang proyek dan marketing, Pak. Jadi Iya. saya banyak mendapatkan nih input-input dari customer, Pak, develop seperti ini dong, develop seperti ini. Nah, jadi saya sampaikan juga ke direksi bahwa Iya. di lapangan itu kebutuhannya sangat luas. Jadi awalnya kami mungkin fokus terhadap barang-barang eksterior yang kuat terhadap segala cuaca ekstrim, tidak adanya penurunan warna, fokus terhadap material yang kokoh, dan sekarang ketika adanya fokus terhadap interior, jadi kami mulai develop di mana beberapa barang yang fokus di interior. Iya. Jadi Iya. fokus terhadap motif-motifnya. Motif-motifnya juga. Karena kalau untuk bahannya kan interior tidak masalah ya. Iya. Nggak, Iya, iya. interior kan nggak mungkin kena hujan Pak, nggak mungkin Betul, kena betul. angin Iya, topan iya. kan nggak mungkin ada tuh. Iya. Nah, jadi kita mungkin akan produksi barang yang lebih low cost di materialnya, Oke. tetapi Iya. motifnya lebih menarik. Motifnya Gitu. Fungsinya juga Betul, sesuai ya? fungsinya juga sesuai. Namun tetap karena kita mementingkan juga keawetan, mereka pun tidak perlu khawatir, ditaruh di luar pun tidak masalah. Gitu. Jadi kita mendapatkan suatu terobosan di mana kita menempelkan motif itu Pak, seperti apa ya sebutannya tuh tinta, seperti tinta Tinta, lagi, oke. menambah tinta lagi di atas produk kami, itu malah akan menambah kekuatan terhadap warnanya tuh lebih lama lagi, lebih lama lagi, gitu. mantap ya. Jadi ada teknologi yang namanya hot stamp. Hot stamp. Hot stamp. Ya, hot stamp seperti hot stamp Panas-panas tapi di- Panas. panas Betul. Nah, jadi mampu dipanaskan kemudian di hot stamp, tapi yang di hot stamp tadi adalah tinta. Tinta ya. Tinta untuk membentuk alur seperti real kayu. Real kayu. Real kayu ya. Betul. Gitu. Kalau di pasaran-pasaran tuh biasanya mereka adanya PVC sheet. Iya. Nah, PVC sheet itu masih bisa
kupas. Tapi Kalau ini hot tidak? pan tidak bisa Nggak bisa, dikupas. udah nempel aja, Nempel. nyatu dia. Udah nyatu dengan kayunya. Sampai ya. mau memisahkan. Iya. Tapi keren juga ya. Ya, gitu. Ini pakai teknologi yang canggih juga, jadi memang wajar ya. Betul. Itu garansi warna dari kami 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Garansi warna Pak. Garansi Iya, warna. garansi warna 5 tahun. Nah, Pak Nugroho ini sifatnya B2B atau B2C, ke konsumen juga langsung nggak ada? Jadi kami ada divisi baru juga nih Pak, baru gitu. develop. Baru develop ya? Divisinya itu biasanya karena Pak Nugroho ini spesialnya di project developer Iya, besar. B2B biasanya kan, Betul. Pak Nugroho ya, Nah, dalam beberapa bulan terakhir ini kita lagi develop divisi untuk khusus ke B2C. B2C, Digital oke. marketingnya. Oh, Jadi marketingnya, jadi para konsumen-konsumen nih mungkin kan mencari di mana. Nah, itu kita udah mulai banyak di e-commerce Pak. Oh, e-commerce E-commerce sudah ya? ada. Jadi kita sudah ada segmen yang untuk memang ke B2C. B2C-nya. B2C. Nanti bentuknya kayak pintu kusen Betul, langsung B2C betul, ya? langsung Bisa, B2C. pasti kan cek ukurannya. Itu kami sudah free semua. Free pengukuran, bahkan kalau mau kita desainkan, Pasang. kita Iya, pasang Iya, pasang. ke lokasi, itu kita bisa memberikan penawaran, kita bisa ukurkan beberapa kebutuhan mereka. Terus mereka misalkan, Pak, kita nggak tahu nih, kalau ini dipasang di rumah kita nih gimana ya desainnya? Kita bisa bantu desainkan. Oke. Jadi kita siapkan. Ilustrasinya Pak ya? Betul, Secara diilustrasikan. 3D atau apa Betul, gitu ya, ilustrasi. betul. 3D, kemudian nanti yang masalah itu adalah satu bagaimana mengukur kebutuhannya Kebutuhannya. ini supaya Iya, tidak iya. tidak kebanyakan Iya, gitu ya. Nanti kan kayak Bu Hindun, Pak Robi kan kadang-kadang orang awam. Iya. Saya pokoknya mau dinding ini deh. Nah, ya, kemudian berapa meter sih butuhnya? Ya kan? Nggak tahu, Nah, detailnya. kan ada waste-nya dan Iya, sebagainya. iya. Nanti kita bantu, kita desainkan dulu. Setelah itu baru pemasangan. Nah, ini melayani se-Indonesia atau Sementara wilayah- baru Jabodetabek. Masih di Jabodetabek. Oke. Akan mengarah ke sana pastinya. Iya, betul. gitu. Dari itu. Kalau di Kalimantan Iya, tuh. susah juga. Apalagi Gorontalo. Iya. Kecuali Tapi kalau saya yakin sih. Gue lagi jalan-jalan ke sana. Iya. Tapi saya trust sih kok dengan teknologi yang super canggih yang Iya. digunakan Mega Composite Indonesia ini pasti akan menjangkau seluruh Nusantara gitu ya. Oke, terlepas dari kesuksesan dengan WPC ini sendiri ya, kira-kira apa tantangan terbesarnya saat dihadapi Jadi tantangan perjalanan Mega Composite ya. Iya. Jadi tantangan awal itu adalah edukasi, edukasi? pengenalan produk itu sendiri, gitu kan. Kadang-kadang mereka kan belum kenal. Jadi kita memang lebih banyak iklan, edukasi ke proyek. Makanya kami memang sejak dulu saya bermainnya di proyek. Jadi proyek-proyek ini mau nggak mau housing developer gitu, apartemen gitu. Iya. Itu harus kita kita edukasi dulu, khususnya para arsitek lah, Iya. gitu. Nah setelah itu ya mau nggak mau seperti yang Pak Robi bilang tadi, akhirnya B2C itu harus dibentuk karena edukasi terhadap masyarakat sekarang ini menjadi sangat luas, Betul. gitu. Nah Iya. Kesit membuat baik ke Instagram, Facebook, Iya. TikTok dan sebagainya. Nah itu ternyata tanggapannya luar biasa, gitu. Gitu. Mengubah mindset itu Pak yang susah. Karena Iya, kan iya, kadang-kadang mindset, betul. konsumen tuh taunya saya maunya kayu aja. Nah, Saya maunya kayu Iya, aja, saya iya. nggak mau tahu yang lain gitu Iya. kan. Iya. Nah itu mengubah mindset itu di mana mereka terbiasa dengan kayu yang konvensional Iya. menjadi WPC itu lumayan membutuhkan waktu. Waktu juga. iya. Bukan waktu. Berarti mesti angkat keresahannya. Betul, Iya. angkat keresahan. Sayang misalnya Iya. angkat keresahannya. Betul. Jangan sampai rumahnya habis digigit rayap. Iya. Misalnya Belum, pintunya, iya, kusennya kan banyak kusennya masih pakai kayu juga ya, Iya, banyak juga ya. Belum berapa bulan udah hancur gitu kan. Iya. Apalagi kalau kayu kan yang kayu itu biasanya kan harus di finishing lagi. Finishing lagi. Ya Pak, Iya. sehingga ketika di finishing kan rumah ini jadi bau gitu ya Pak. Nah, tapi kalau Iya. dengan WPC itu yang beberapa sudah kita nggak perlu lagi di finishing, tinggal Iya, iya. potong, Tinggal pasang. potong langsung Iya. beres ya Pak ya. Betul, betul. Dan pasangnya pun sangat mudah, Windows, Pasangnya karena mudah. sangat Sangat mudah. mudah. Karena kita hanya pakai skru, kemudian alat pemotong udah selesai. Selesai ya? Iya, Oke, kalau yang sesimpel lain kan itu. mesti Oh, di Kudu banyak disasar ininya, dulu jaraknya. gitu ya Pak, terus kemudian nanti diamplas. Kalau ini cepat sekali.
Jadi ini Gitu. cara mereka ya untuk memudahkan pelanggan juga. ya, Betul, gitu. betul. Betul. Dan memang tadi nggak gampang nih Betul. untuk mengubah habit ya Pak. Ya. Iya. Yang tadi kebiasaannya dari turun temurun Betul, pakai kayu iya, atau betul. ini, nah itu di Nah, mungkin yang kita sosialisasi. dengungkan juga bahwa ini produk go green. Go green. Itu yang penting, Pak. Iya, betul. Go Iya, green. iya, iya. Jadi dengan menggunakan kita Iya, ini iya. berapa banyak kita bisa menyelamatkan pohon-pohon. Pohon-pohon. Iya. Ya. Ada Betul. ini sustainable-nya Iya. juga ya. Betul, Iya. ya, sustainable-nya itu yang Cocok nih penting. Putri Indonesia kan. Iya, kita juga harus jaga lingkungan ya, Iya, karena jaga kita lingkungan. lihat sekarang kan Betul. banyak banget Iya, ya iya, dampak betul. banjir yang kemarin. Betul. Itu Betul. pasti dari awal-awal itu ya, gejala Iya. dari penebangan pohon dan lain Iya. sebagainya, dan mega komposit ini menjaga itu juga. Jaga itu. Iya. Jadi nanti rencananya begini, kalau sisa-sisa kayu Iya. habis, Betul. gitu Pak. Misalnya Iya, kita sisa- yang gergaji itu habis, gitu, somil-somil sudah nggak ada, Iya. kami bisa menggunakan kulit padi. Kulit padi Pak. Iya. Wah, terobosan banget. Iya, Iya, betul. gitu. Tapi sekarang belum mulai baru. Belum, akan- karena apa namanya sisa-sisa kayu masih banyak. Masih banyak. Jadi Masih akan banyak dan habiskan masih itu murah. dulu. Ya, akan habiskan itu dulu baru langsung. Betul. Ada bisa juga mungkin kulit kacang. Beda-beda itu. Kacang ada kulitnya. Iya, iya. Kulit juga. Tapi nggak semua kulit ya, Pak? Kalau di luar kan Iya. mereka sudah menggunakan sisa itu tebu. Oh iya iya tebu juga itu Tebu. ya, Pak. Itu Ya, cukup keras itu ya? juga bisa juga digunakan dari sisa tebu Iya. tadi Iya. setelah diperas. Oh, oh. Kalau dibuang kan sayang. Iya. Nah, itu dihancurkan jadi tepung. Dihancurkan jadi tepung. Nah, tapi masalahnya manisnya itu masih tersisa. Oh. Jadi kadang-kadang Ada semut lah ya. Iya, Ada iya, semut lah ya. Iya, betul. Semut aja. Betul, betul. Atau itu nempel kan. Tapi canggih loh, maksudnya. Aku bahkan nggak kepikiran itu sampai ke. inilah, iya. gitu. Inilah bisa ngobrol sama Iya, betul. Bang Keren. Kesit. Itu. Iya, ini jarang-jarang ya. Jarang-jarang. Jadi Oke. nanti ke depan ya itu. Kata kalau Iya. misalnya apa namanya satu setelah sisa-sisa kayu habis, Iya. kita menggunakan apa namanya kulit Kulit padi. tapi kita nggak akan kulit tebu karena tadi manis. Iya, Nah, kita masih bisa satu lagi adalah dengan menggunakan bambu. Oh iya, bambu. betul. Pasti ini ada penelitian khususnya Iya. ini, ya kan, Pak? Kita punya R&D. Punya gitu. R&D. Gitu. Iya, iya. Keren. Mantap. Boleh tahu dong, bisa disampaikan juga mungkin ke teman-teman di mana nih orang bisa mendapatkan produk WPC yang berkualitas yang mungkin Oh. Bapak bisa rekomendasikan di Itu kayaknya marketingnya. Oh, iya, marketingnya Iya, coba. Baik, jadi bagi para konsumen yang mencari WPC Mega Komposit Indonesia bisa ke website kami di megacomposite.com atau di sosial media kami Instagram, TikTok, Facebook, dan juga Tokopedia dan lain-lain e-commerce itu sudah ada di cari aja Mega Komposit Indonesia di Mega Google Komposit. itu pasti muncul. Oke. Mega coba. Komposit Indonesia. Ada tips terakhir nggak untuk yang masih ragu nih memilih WPC gitu? Oh iya, jadi sekarang kan juga bukan hanya dari lokal, banyak juga dari China yang datang. Nah, kalau karena kami pabrik, itu biasanya kita bisa memberikan size yang custom. Oh, oke. Kalau karena dari luar itu terbatas dengan panjangnya hanya 2,9. Jadi all size ya bisa dibilang. Iya, kalau 2,9 akhirnya yang terjadi Bu Indun sama Pak Ruby, mereka akan waste-nya akan lebih banyak. Iya. Betul. Nah, kalau kami kan namanya pabrik ya mau panjang 8 meter juga bisa. Custom ya. Mau panjang 6 meter juga bisa Iya, gitu iya. kan, sehingga Kebutuhan. proyek ataupun kebutuhan Bapak Ibu akan jauh lebih hemat, efisien gitu. Itu yang yang membedakan kami dengan yang lain. Kalau yang lain 2,9, nah kalau misalnya pinggiran kolam renangnya 3 meter kan mesti dipotong. Betul. Potong disambung, gitu kan Pak, gitu. Nah, kalau hanya 2,9 10 cm-nya dipasang kan jelek. Gitu ya. Tapi kalau 2 meter yang 90 cm-nya nggak bisa nggak bisa digunakan, jadi jelek kan. Nah, kalau kami ya udah kalau memang ukurannya Ukuran itu 2 meter ya kita potongin 2 Sediakan meter. ukuran gitu juga. Betul, custom. Ya walaupun memang tetap ada minimal order quantity, tapi paling tidak kalau proyek besar itu Iya. pasti akan jauh lebih hemat. Betul. At the end-nya pasti cost-nya akan lebih hemat daripada yang membeli dari luar, dari China, karena ya 2,9 tok Pak, gitu. Ya kan gitu. Ya pasti akan jauh lebih mahal karena waste-nya lebih banyak, Wes. gitu. Dan yang pasti after sales-nya kalau yang
di sini itu lebih jelas, Pak. Iya dong, Jelas, kalau yang betul. sana susah. Nanti yang di sana nanti Komplain telepon nggak bisa. komplain nggak bisa, Pak. Komplain nyarinya kemana? Kalau kita 24 jam siap, Pak, 24 jam layani, Pak Pak. kesit. Layani, Pak. Langsung gitu ya. Iya, iya. mantap. Gitu ya. Nah Pak, di tengah kondisi saat ini, nah kan pasti juga Pak, apa yang menjadi core value dari WPC ini? Ya, core value untuk saat ini ya tetap bahwa kita memberikan satu keindahan kayu, keindahan kayu. Kemudian yang kedua durability-nya. Kemudian yang ketiga service-nya, karena kita kebanyakan yang lain hanya jual ininya saja, tapi tidak bisa pemasangan. Nah, kami ada pemasangan juga. Kemudian kita ada free design gitu ya. Ya, nah kita total solution lah. Total solution itu core value kita. Karena kita ada di Indonesia, kalau kurang bagus, maka yang terjadi kita ya tamat. Betul. Tapi kalau orang importir jelek produk ini, ya udah ditutup, selesai. Kalau kita Mega Composite suka nggak suka, kita berada di sini, kita membangun merek di sini, memberikan pelayanan yang harus terbaik. Pertahankan kualitasnya Betul. juga. Betul. Apalagi kita mulai masuk ke B2C, Pak. Kalau ada kurang-kurang dikit bisa Iya. viral nanti, Aduh, Pak. iya, iya. Bahaya, Apalagi Pak. sekarang sosmednya gila. Betul. Gila gila banget. Rewel ya. Suara Rewel. netizen itu paling didengar kan. Tapi mesti itu, tolong pengaduan ke sini dulu ya. Iya. Tolong traffic dulu ke sini dulu. Bisa kayak Ingat tuh harus ini Pak, harus mengadopsi slogannya itu loh, Apa tuh? rumah makan Padang itu loh. Oh, apa tuh? Kalau Anda puas, tolong diberitahukan teman Anda. Oh, iya, betul. Tapi kalau Anda nggak puas, tolong diberitahukan kami. Iya, Jangan kasih tahunya kayak itu dulu. Betul. Jadi kan banyak orang yang gitu Pak, mau cari sensasi atau Betul. kadang itu dia tadi. Iya kan. mesti- Ngancem memang gitu ya, Iya, iya. mesti kalau ada komplain ya ke yang bersangkutan lah gitu kan. Jangan ke publik kan salah ini gitu ya. Gitu ya. Kita siarkan yang baik ya. Kalau ada yang kurang baik atau mungkin nggak pas atau gimana ya tinggal Dibicarakan. dibicarakan. Yang penting sebenarnya masyarakat atau netizen harus tahu bahwa di dunia ini tidak ada satu barang pun yang sempurna. Iya. Ya. Gitu. betul. Bahkan yang namanya mobil pun Iya. ya toh, itu selalu ada yang namanya ditarik balik karena Iya, ada masalah. recall ya Pak ya. Recall. Betul kan Pak? Iya, betul. Kami pernah membeli mobil dan tiba-tiba ditelepon, Pak, tolong Iya. tanggal sekian masuk bengkel Iya. karena ada yang kita perbaiki Iya. karena ada kesalahan. Jadi Iya, demikian betul. pula kami. Iya. Yang penting adalah bahwa kami bertanggung jawab Iya. dan siap memberikan yang terbaik. Gitu. Ini servisnya oke banget nih. Nah, justru juga kita dengan kolaborasi sini Pak, Ya. dengan bikin konten ini supaya mengedukasi juga. Iya. Jadi haluan Terima mengedukasi kasih, banyak betul. orang supaya tahu tentang produk ini, Betul, juga komposit betul. ini, jadi makin banyak yang tahu kan. Jadi bisa makin banyak yang menggunakan Ya. produk Ya. dari Mega Komposit Betul. ini, WPC ini. Oke, ada lagi nih yang ingin tanyakan? Mungkin cukup ya, Cukup udah ya? Oke, terjawab ya. sudah semua Oke, terkait oke. dengan WPC ini sendiri. Thank you so much Pak Nugroho. Pak. Kami kasih terima kembali. kasih dan Terima Mega kasih kembali. Komposit diberikan waktu Iya. untuk menjelaskan. Semoga Iya. ini kerjasamanya menjadi lebih baik. Betul. Gitu. Ya, Oke. Pak Robi, Bu Indun, Iya, terima kasih. Pak Nugroho, thank you Ya. so much sudah Jangan datang. welcome. Pak. Sebagai Gen Z Kasih- jadi tahu. Iya nih. juga. Jadi tahu Iya. nih, iya kan? Kalau bangun rumah, jangan lupa hubungi Kesit. Iya. Betul. Iya, betul. Langsung ke situ ya. Mantap. Oke. Oke, thank you so much sekali lagi Pak Nugroho dan Niko Pak Kesit. Sukses buat Mega Komposit WPC ya. Ya. Oke, teman-teman, Sama-sama. demikian video kali ini. Senang sekali kita dapat informasi dan juga edukasi. Betul. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Herman dan juga Saya Hindun Lopi. Pak Nugroho dan juga Kesit. Bye bye.